Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ByMath. Oke guys, sebelumnya kita kan udah bahas tuh perbandingan trigonometri sudut di kuadran 1 dan 2. Pastinya linknya di deskripsi dong. Nah, untuk episode kali ini ya, kita akan membahas perbandingan trigonometri sudut di kuadran 3 dan 4. Tapi nih guys, sebelum masuk ke materi, boleh dong ya kalian tekan like, subscribe sebagai bentuk dukungan kalian guys ke channel ini. Dan nyalakan loncengnya juga ya, agar kalian selalu mendapat notifikasi video-video pembelajaran yang baru dari ByMath. Oke guys, yuk langsung saja kita ke materinya. Don't skip ya, biar kalian pahamnya nggak setengah-setengah. Episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kuadran 1 dan kuadran 2. Episode kali ini kita akan ke kuadran 3 dan 4 ya. Kita ke kuadran 3 dulu deh, yaitu yang besar sudutnya antara 180 derajat dan 270 derajat. Nilai perbandingan trigonometri di kuadran 3. Perhatikan gambar ya guys. Kita lihat di situ garis OP di kuadran 3. Maka ya, pastinya X-nya negatif dan Y-nya negatif juga ya. Misal sudut XOP sama dengan alfa sudutnya, maka sudut XOP sama dengan 180 derajat ditambah alfa ya. Bayangan P sama dengan P aksen, bayangan dari titik P ya, yaitu hasil dari pencerminan terhadap titik pangkal O. Ini adalah titik P-nya, kemudian ini P aksennya ya. P aksen dan P. Maka diperoleh X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan Y. Dan yang tingginya ini adalah Y aksen ya. Sisi miringnya adalah R. Jadi sin A itu Y per R. Atau dalam derajat 180 derajat ditambah alfa, dan cos A sama dengan X per R ya. X-nya yang alasnya ini ya. Lalu tan alfa Y per X. Jadi sin alfa tadi 180 derajat tambah alfa sama dengan min sin A, cos 180 derajat tambah alfa sama dengan min cos A, dan tan 180 derajat tambah alfa sama dengan tan A. Jika dalam radian kita bisa menggunakan V, karena V adalah 180 derajat. Paham? Oke, paham. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai sin 280 derajat, cos 210 derajat, dan tan 225 derajat. Yang pertama kita cari dulu sin 240 derajat. Sama dengan sin dalam kurung 180 derajat tambah, nah supaya menghasilkan 240 berarti harus ditambah berapa? Ditambah 60 ya. Tambah 60 derajat sama dengan negatif sin 60 derajat sama dengan berapa? Negatif setengah akar 3. Yang kedua, cos 210 derajat ya. Sama dengan cos 180 derajat ditambah
30 derajat, sama dengan negatif cos 30 derajat sama dengan negatif setengah akar 3. Gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, kita akan mencari tan 225 derajat. Tan 225 derajat sama dengan tan dalam kurung 180 derajat tambah 45 derajat sama dengan tan 45 derajat, yaitu sama dengan 1. Gitu ya. Jadi sin 240 derajat adalah negatif setengah akar 3. Cos 210 derajat min setengah akar 3, dan tan 225 derajat adalah 1. Gitu ya. Lanjut contoh soal yang kedua. Good job. Diketahui tan theta sama dengan 3/4 dan theta berada di kuadran 3. Tentukan sin theta dan cos theta. Kita gambar dulu nih. Segitiga siku-sikunya ada di mana nih? Ya, di kuadran 3 ya. Oke. Kemudian ini sudutnya sumbu X dan sumbu Y. Ada titik pangkal O 0,0 gitu ya. Lalu karena theta berada di kuadran 3, maka X dan Y bertanda negatif ya. Theta di kuadran 3, maka X dan Y bertanda negatif. Alasnya adalah X dan tingginya adalah Y. Maka tan theta sama dengan Y per X ya, karena tandesa depannya adalah Y dan sampingnya adalah X, sama dengan 3/4. Karena bertanda negatif, jadi negatif 3 per negatif 4. Maka X sama dengan min 4 dan Y sama dengan min 3. Sisi miring adalah R-nya. Kita mencari pakai rumus Pythagoras. R sama dengan min 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 akar 25 sama dengan 5. Gitu ya. Berarti R-nya adalah 5. Kita cari sin theta dan cos theta. Sin theta sama dengan ya Y per R sama dengan negatif 3/5 sama dengan negatif 3/5. Kemudian cos theta sama dengan cos thetanya berarti X per R sama dengan negatif 4/5 sama dengan negatif 4/5. Jadi sin thetanya adalah negatif 3/5 dan cos thetanya negatif 4/5. Lanjut ke nilai perbandingan trigonometri di kuadran 4. Silahkan diperhatikan gambarnya ya. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 4, yaitu dengan cara menentukan nilai perbandingan trigonometri XOP. Hasil pencerminan garis OP terhadap sumbu X adalah OP aksen. Kita misalkan sudut XOP aksen sama dengan A, maka sudut XOP sama dengan ya 360 derajat dikurang A. Sekarang perhatikan titik P dan P aksen. Nah, titik P aksen merupakan bayangan dari titik P karena pencerminan garis OP terhadap sumbu X. Ya, sehingga diperoleh
X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan Y. Maka untuk mencari sin alfa atau sin A itu sama dengan Y per X ya. Ini adalah Y dan Y aksennya, dan ini adalah X dan X aksen. Sin alfa sama dengan Y per X. Kemudian untuk mencari cos alfa atau cos A itu sama dengan X per R, dan tan alfa adalah Y per X. Ya, karena tandesa berarti depan samping Y per X. Dalam derajat, sin kali 360 derajat kurang A sama dengan negatif sin A. Cos dalam kurung 360 derajat dikurang A sama dengan cos A, dan tan 360 derajat dikurang A sama dengan negatif tan A. Karena V 180 derajat, maka dalam radian kita menggunakan 2V karena 360 derajat gitu ya. Jadi sin 2V kurang A sama dengan min sin A, cos 2V kurang A sama dengan cos A, dan tan dikali 2V kurang A sama dengan min tan A gitu ya. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai dari tan 300 derajat ya, sin 315 derajat, dan cos 330 derajat. Yang pertama kita cari tan 300 derajat sama dengan tan dalam kurung 360 derajat dikurang 60 derajat sama dengan negatif tan 60 derajat sama dengan negatif akar 3. Yang kedua, sin 315 derajat sama dengan sin 360 derajat dikurang 45 derajat sama dengan negatif sin 45 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 2. Kemudian yang ketiga, kita cari cos 330 derajat sama dengan cos 360 derajat dikurang 30 derajat sama dengan cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Oke? Paham ya sampai sini? Jadi tan 300 derajat min akar 3, sin 315 derajat min setengah akar 2, dan tan 330 derajat setengah akar 3. Lanjut contoh soal yang keempat. Diketahui sin theta sama dengan negatif 12/20 dan theta berada di kuadran 4. Tentukan nilai tan theta dan cos theta. Karena theta di kuadran 4 ya, maka Y bertanda negatif. Sin theta sama dengan Y per R sama dengan negatif 12/20. Berarti Y sama dengan negatif 12 dan R sama dengan 20. Jadi X sama dengan akar 20 kuadrat dikurang negatif 12 kuadrat sama dengan akar 400 dikurang 144 sama dengan berapa? 400 kurang 144 yaitu sama dengan berapa? 256. Akar dari 256 sama dengan 16. Maka X-nya sama dengan 16. Kemudian kita cari tan theta sama dengan tan theta sama dengan Y per X sama dengan
negatif 12 per 16 sama dengan negatif 12 per 16. Lalu cos theta sama dengan X per R sama dengan 16 per 20. Oke, paham? Oke. Oke guys, itulah tadi pembahasan tentang sudut trigonometri di kuadran 3 dan 4. Semoga dengan menonton episode kali ini kalian bisa semakin cepat paham dan semakin semangat belajarnya. Tekan like jika kalian menyukai video pembelajaran episode kali ini. Tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi pembelajaran yang baru dari ByMath. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.